Wah, memang menyenangkan rasanya bisa bermain, berjalan-jalan di tepi pantai. Anginnya sejuk, sinar mataharinya juga cerah, bisa melihat pohon kelapa, daunnya menari-nari, bisa bermain pasir, bisa bermain air laut, menyenangkan sekali. Sudah jam berapa ini? Wah, ini sudah waktunya ibadah sekolah minggu. Aku harus menjumpai adik-adik. Nah, itu sudah ada adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah waktunya ya kita kembali beribadah. Gimana nih kabar adik-adik semua? Apakah sehat? Apakah bahagia? Gimana kabarnya? Loh. Kak Andri nggak dengar. Coba ya, kalau Kak Andri tanya bagaimana kabar adik-adik, adik-adik jawabnya begini. Jempol, jos. Gitu ya. Jadi kalau Kak Andri nanya gimana kabar adik-adik, adik-adik yang keras di rumah jawab jempol, jos. Gitu ya. Oke, Kak Andri mau nanya, gimana kabar adik-adik hari ini? Gimana? Jempol, jos. Yeay. Kita semua senang, kita semua happy, bergembira karena kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Ayo adik-adik berdiri ya, kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat, juga dengan sukacita. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Katakan terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya adik-adik, kita mau berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama ibadah sekolah minggu. Kami rindu untuk memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menurut pada perintah-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tema pertolongannya ajaib. Pertolongan Tuhan ajaib. Adik-adik tentu percaya ya kalau Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu senang menolong dan membantu kita ketika kita sedang kesusahan, ketika kita sedang sedih, dan juga ketika kita sedang sakit. Misalnya ketika kita sakit, Tuhan menolong kita melalui papa mama kita yang mengantar kita untuk berobat ke bapak dokter atau ibu dokter. Kemudian kita diperiksa dan dikasih obat. Lalu oleh orang tua, oleh papa mama kita dirawat sampai kita sembuh. Itulah cara Tuhan menolong kita ketika kita sedang sakit. Nah, hari Minggu ini nanti kita akan dengar cerita tentang seorang bapak yang punya sakit kulit, kemudian meminta tolong kepada Tuhan untuk supaya bisa disembuhkan. Tapi kira-kira caranya bagaimana ya? Apakah bapak ini pergi ke dokter atau beli obat di apotik? Bagaimana ya? Penasaran kan? Nanti kita akan dengar ceritanya dari Kak Mei.
Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu ya. Firman Tuhan ada di hidupku. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yeay. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengar cerita, mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita ya. Silakan Kak Mei. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Nah, adik-adik sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar firman yang kami dengar, kami bisa pahami, kami bisa mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, berapa kali dalam sehari kita mendengar suara sirine mobil ambulans? Ada apa ya? Kok sering banget kita mendengar suara sirine mobil ambulans? Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Bahkan orang tua bekerja dari rumah. Kita belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah. Apa ya yang terjadi? Nah, adik-adik, ternyata saat ini sedang pandemi COVID varian Delta, yaitu penyakit virus flu ganas yang dapat menyerang mulai dari anak-anak hingga orang tua, termasuk yang sudah divaksin. Jadi, kita diminta untuk tinggal di dalam rumah dan menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, virus COVID sampai saat ini sedang dicari obatnya. Adik-adik, pada zaman dahulu juga ada loh penyakit yang pada saat itu belum juga ditemukan obatnya. Namanya penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang menyerang kulit kita. Kulit kita berwarna putih. Kemudian lama-kelamaan kulit kita ini, bahkan jari-jari kita akan jatuh. Penyakit yang mengerikan ya adik-adik. Nah, kalau orang yang terkena penyakit kusta, mereka pasti akan diisolasi. Tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang sehat. Sama seperti penyakit COVID. Kalau sudah terkena penyakit COVID, dia juga pun tidak boleh berbaur dengan orang-orang sehat. Baik penyakit kusta maupun penyakit COVID sama-sama isolasi. Mereka tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang sehat. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Ya, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca,
selesai ibadah hari ini, adik-adik bisa membacanya, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Nah, bacaan kita dikisahkan bahwa ada seseorang panglima tentara perang yang terkena penyakit kusta. Tapi dia bukan orang Israel, melainkan orang asing atau bangsa asing. Namanya adalah Bapak Naaman. Bapak Naaman ini adalah panglima tentara perang bangsa Aram. Pada saat itu, bangsa Aram maupun bangsa Israel tidak bersahabat. Nah, adik-adik, ternyata di rumahnya Bapak Naaman ini, istrinya memiliki seorang pelayan perempuan, gadis muda yang berasal dari Israel. Dia adalah seorang tawanan yang menjadi pelayan di rumah Bapak Naaman. Nah, adik-adik, saat perempuan itu mengetahui bahwa Bapak Naaman ini terkena penyakit kusta, dia datang dan memberitahukan kepada istrinya Bapak Naaman. Dia berkata, seandainya Bapak Naaman mau pergi ke Israel yang ada di kota Samaria, di sana ada seorang abdi Allah yang sanggup menyembuhkan Bapak Naaman. Mendengar perkataan pelayannya, istrinya menemui Bapak Naaman dan mengatakan apa yang dikatakan oleh pelayannya. Kemudian Bapak Naaman pergi menghadap rajanya yang bernama Ben-Hadad. Dia meminta izin untuk pergi ke negeri Israel untuk mencari kesembuhan. Nah, adik-adik, Raja Ben-Hadad sangat bersuka cita karena Raja Ben-Hadad ini menyayangi panglima tentaranya, Naaman, sehingga dia menuliskan surat kepada raja yang ada di Israel yang bernama Raja Aram untuk meminta izin bahwa panglima tentara perangnya akan memasuki wilayah negeri Israel untuk mencari abdi Allah. Nah, adik-adik, Naaman bersama pegawai-pegawainya pergilah mereka menuju negeri Israel. Sesampainya di negeri Israel, mereka langsung memberikan surat yang ditulis oleh Raja Aram kepada Raja Yoram, Raja Israel. Nah, adik-adik, saat Raja Yoram membaca surat dari Raja Aram, dia sangat takut. Bahkan dia sampai mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda berduka. Kenapa ya adik-adik? Sampai dia berkata, Allahkah aku ini sehingga aku bisa menghidupkan, mematikan, bahkan menyembuhkan penyakit kusta? Mendengar apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh Raja Yoram, Nabi atau abdi Allah yang bernama Nabi Elisa mendengar. Kemudian Nabi Elisa itu menyuruh memberikan pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bukankah mereka mencari saya? Biarkan mereka menemui saya. Dan mereka tahu bahwa di Israel ini ada seorang abdi Allah. Nah, adik-adik, Raja Yoram mengizinkan Naaman pergi ke rumah Nabi Elisa. Naaman, panglima tentara perang ini, pergi ke rumah Nabi Elisa menaiki kereta kudanya. Naaman yang sakit kusta, tapi dengan gagah menemui Nabi Elisa karena hendak menghargai Nabi Elisa. Sesampainya dia di depan rumah Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk bertemu dengan Naaman. Dan pelayannya berkata,
pergilah, mandi, dan benamkanlah tubuhmu sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh dari penyakitmu. Mendengar perkataan pelayan tersebut, Naaman marah, kesal, sambil berkata, kiranya aku, Nabi itu, keluar dan bertemu dengan aku sambil memanggil nama Allahnya, kemudian memegang tubuhku yang terkena penyakit, kemudian sembuh. Ternyata malah saya hanya disuruh mandi. Bukankah di Damsyik itu ada sungai-sungai yang lebih bersih? Di Israel kan sungainya, sungai Yordan kan kotor. Mana sih? Akhirnya Naaman itu berpaling, marah, dan mau hendak pulang. Tetapi adik-adik, para pegawainya mendekati dia dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu meminta Bapak melakukan hal yang sulit, bukankah Bapak akan melakukannya? Sedangkan yang diminta Nabi tersebut hanya mandi. Bukankah itu mudah untuk dilakukan? Bapak Naaman itu mendengar perkataan para pegawai-pegawainya. Dan akhirnya Bapak Naaman itu mau merendahkan hati, mau turun ke sungai, memendamkan tubuhnya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bapak Naaman itu sembuh dari penyakit kustanya. Bahkan dikatakan tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Nah adik-adik, ketika Bapak Naaman menyadari bahwa dia sudah sembuh, maka dia sangat bersuka cita. Kemudian dia kembali kepada Nabi Elisa dan mengakui imannya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di seluruh bumi kecuali di Israel. Maksudnya bahwa tidak ada Allah yang sanggup memberikan pertolongan yang ajaib, sanggup menyembuhkan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita hari ini kita belajar bahwa kuasa Allah luar biasa, sanggup melakukan keajaiban. Seorang gadis muda, seorang pelayan yang percaya kepada Allah, mampu dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan kuasa Allah. Salah satunya dengan menyembuhkan sakit kusta Bapak Naaman. Naaman bersedia, rendah hati, dan percaya kepada Tuhan. Maka ia pun sembuh. Nah, adik-adik, percaya kepada pertolongan Tuhan mendatangkan keajaiban bagi kehidupan kita. Naaman percaya kepada Tuhan, dia menjadi sembuh. Percaya pada pertolongan Tuhan mendatangkan keajaiban. Itu adik-adik, mari teruslah rajin berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong ketika kita mengalami kesulitan. Contohnya, jika kita sakit, teruslah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan Allah sanggup memulihkan dan sanggup menyembuhkan kita. Kiranya melalui firman Tuhan kita hari ini, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini memampukan kami dan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami dimampukan untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan, karena pertolongan Tuhan sangat ajaib di dalam perjalanan kehidupan kami.
Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, sudah dengar firman Tuhan tentang Bapak Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya ketika Bapak Naaman mau taat pada apa yang disuruh oleh Tuhan, yang diperintahkan melalui Nabi Elisa, maka Bapak Naaman sekarang sembuh. Kita akan menyanyi lagi di adik-adik, belajar lagu baru, judulnya Naaman Sakit Kusta. Lagunya begini. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Gampang kan lagunya adik-adik? Yuk kita nyanyi bareng ya. Ayo berdiri ya, pasti dengan penuh semangat kita puji nama Tuhan. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Wah, luar biasa ya pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Naaman sekarang sudah sembuh. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Bagi yang mau memberikan persembahan, boleh dititip ke mama papa ya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan. Sehat-sehat selalu ya. Dadah, sampai ketemu minggu depan.